Ansu Fati berpindah dari Barcelona ke Brighton di bursa musim panas kemarin. Pemain asal Spanyol saat ini disebut tengah menikmati kepindahannya ke Inggris dengan status sebagai pemain pinjaman. Sang pemain sudah mencatatkan debut kala main sebagai pengganti di laga melawan Manchester United. Laman Sport menyebut jika Fati saat ini tengah menikmati karirnya di Brighton. Ia diterima di ruang ganti dengan sangat hangat. Baik Ansu dan Barcelona tentu berharap dirinya bisa bermain reguler di tim utama dan mendulang aksi impresif. Brighton dan Barca tak jauh berbeda lantaran punya gaya bermain yang sama yakni mengandalkan possession. Martin Odegaard menjadi pemain berikutnya dalam skuad Arsenal yang setuju menambah masa kerjanya di Emirates. Odegaard yang kini menjabat sebagai kapten tim sepakat memperpanjang masa tinggalnya di klub asal London Barat tersebut hingga Juni tahun 2028 mendatang. Mikel Arteta sendiri selaku manajer Arsenal menyambut gembira keputusan Odegaard bertahan lebih lama lagi di Emirates. Ini merupakan kabar luar biasa untuk klub dan tim. Saya sangat bahagia untuknya, dia pantas untuk itu. Saya pikir dia menemukan tempat di mana dia dicintai dan dihormati semua orang, kata Arteta di BBC. Paul Pogba menghilang dari Juventus usai terjerat kasus doping. Pogba terpilih menjalani tes doping usai Juventus menekuk Udinese 3-0 pada tanggal 20 Agustus lalu, ia dinyatakan memiliki kadar testosteron berlebihan. Usut punya usut, kenaikan kadar testosteron itu dipicu suplemen yang dibeli Pogba di Amerika Serikat. Ia mengonsumsinya atas saran dokter lokal di sana, dan tak tahu bahwa efeknya akan sedemikian rupa. Meski tak punya maksud curang, namun Pogba mengakui bahwa ia lalai karena tak memberitahu pihak klub soal apa yang ia konsumsi. Pogba bersikeras bahwa ia tak bersalah dan tak ada niat sengaja memakai doping. Namun jika dinyatakan bersalah, ia terancam dihukum larangan main maksimal 4 tahun dan kontraknya berpotensi diputus oleh Juventus. Manchester United krisis winger pada 2 laga terakhir. Namun, mengapa Erik ten Hag tidak memainkan Alejandro Garnacho sejak menit awal? Erik ten Hag kehilangan 2 winger utama beberapa pekan terakhir. Jadon Sancho dihukum setelah membuat gaduh dengan komentar di media sosial sebagai respon atas pernyataan Erik ten Hag. Manchester United juga kehilangan Anthony karena alasan personal. Dengan 2 kasus tersebut, kesempatan bagi Alejandro Garnacho untuk masuk starting 11 semakin besar. Erik ten Hag memaksimalkan duet Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund di lini serang, dengan Bruno Fernandes sebagai. Pada formasi itu, tidak ada ruang untuk peran winger. Jadi, wajar jika Garnacho dicadangkan dan baru dimainkan pada babak kedua. Sebuah harapan dilontarkan pelatih Chelsea yakni Mauricio Pochettino terkait laga skuadnya melawan Aston Villa. Pochettino berharap apabila skuadnya bisa mendapatkan kemenangan dan juga poin penuh di laga tersebut. Menurut saya, setiap pertandingan adalah peluang bagi kami untuk bisa menang. Ini merupakan laga yang penting untuk kami dan kami harus bisa menang. Kami perlu bermain bagus dan tajam di depan gawang untuk memastikan peluang kami menjadi gol. Akan tetapi sepak bola bukan tentang layak dan tidak Anda harus menang dalam pertandingan, tegas Pochettino dilansir Football London. Chelsea sendiri saat ini memang belum bisa bermain dengan skuad terbaik mereka. Hal ini dikarenakan badai cedera. Di tengah performa yang belum juga maksimal, Chelsea kabarnya mendapat tambahan berharga jelang partai penting melawan Aston Villa. Menurut Pochettino, 2 pilar The Blues, yakni Marc Cucurella dan Noni Madueke sudah mulai pulih dan ikut dalam proses latihan tim. Marc baru-baru ini mengalami demam namun sudah bisa berlatih kembali, sementara itu Noni juga sudah ikut berlatih bersama tim selama sepekan jadi saya rasa mereka bisa ikut bermain, ujar Pochettino dilansir dari Football London. Kami masih perlu melakukan pemeriksaan pada Moises. Tapi, kami masih belum yakin dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, tutup Pochettino. Tchouaméni sempat diwawancara Canal Plus terkait mengapa dirinya tak bergabung dengan PSG dan memilih bergabung dengan Real Madrid musim lalu. Ia juga sempat ditanya soal Kylian Mbappé yang gagal bergabung. Madrid sebenarnya sempat mengejar sosok yang kontraknya bakal rampung pada 2024 mendatang.
Namun asa tersebut batal, Chouameni pun mengaku kecewa saat tahu timnya gagal mendapatkan rekan setimnya di timnas Prancis itu. Pemain terbaik harus bermain di sini, ia adalah salah satunya. Sayangnya, hal tersebut tak terjadi, urai Chouameni. Real Madrid bakal menggelar perjanjian prakontrak pada Januari tahun 2024 agar dirinya bisa didatangkan gratis pada musim panas tahun depan. Lionel Messi dipastikan absen dalam pertandingan Inter Miami selanjutnya. Hal sama berlaku dengan Jordi Alba yang sama-sama cedera saat timnya menang 4-0 atas Toronto FC dalam lanjutan Major League Soccer. Pelatih Inter Miami, Tata Martino, menyatakan bahwa kondisi Alba dan Messi masih akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang. Namun, keduanya dipastikan absen saat melawan Orlando City dalam lanjutan MLS. Kiprah keduanya dalam final US Open Cup melawan Houston Dynamo masih tanda tanya. Saya tahu, kami memiliki pertandingan final yang harus dimainkan, tetapi mereka tidak akan mendekati lapangan jika mereka tidak bisa bermain, kata Martino. Martino berharap kedua pemain tak mengalami cedera parah. Mereka berlatih secara normal dan kami merasa mereka siap bermain, kata Martino. Cristiano Ronaldo tampil impresif untuk membawa Al Nassr mengalahkan Al Ahly dengan skor ketat 4-3 dalam laga Pekan 7 Saudi Pro League 2023-2024. 4 gol kemenangan Ronaldo dibagi rata Ronaldo dan Anderson Talisca, masing-masing mencetak 2 gol. Berkat hasil ini, Al Nassr kini menempati peringkat 5 di klasemen dengan poin 15, sekaligus menyalip Al Ahly yang saat ini menduduki posisi ke-6 dengan jumlah poin yang sama. Laga baru berjalan 4 menit, Ronaldo sudah berhasil membuka keunggulan Al Nassr memanfaatkan asis Sadio Mane. Talisca menggandakan skor di menit ke-17 berkat asis Aymeric Laporte. Hanya semenit memasuki babak kedua, Al Ahly mendapat penalti usai Bassam Al-Huraiji dilanggar Talisca di kotak terlarang. Namun, hanya 2 menit berselang, Ronaldo mencetak gol keduanya untuk membawa Al Nassr kembali menjauh, kali ini dengan skor 4-2. Menit ke-87, Mahrez menyumbang asis yang dituntaskan Albirakan menjadi gol. Sayang, gol ini tak mampu menolong Al Ahly dari kekalahan. Skor 4-3 untuk kemenangan Al Nassr menjadi hasil akhir laga ini. Lionel Messi kembali mengungkap kenangannya bersama Paris Saint-Germain meski pemain terbaik dunia itu sudah merapat ke Inter Miami. Baru-baru ini, Messi menyoroti dirinya sebagai satu-satunya juara dunia yang tak diapresiasi oleh PSG. Akhir tahun lalu, Messi sukses membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia, namun ia harus menaklukkan Prancis di partai final. Hal ini disebut Messi jadi alasan dirinya tak diapresiasi fans Les Parisiens. Semua itu terjadi begitu saja dan saya tak menyangkanya. Tapi saya selalu percaya bahwa semua hal terjadi karena ada alasannya. Meski karir saya tak berjalan baik di klub, saya memenangkan Piala Dunia ketika masih di sana, tutur Messi, dilansir dari Get France Football News. Hukuman skorsing yang diberikan pihak Man United terhadap pemain mereka Jadon Sancho rupanya masih berlanjut sampai sekarang. Dalam konferensi pers terbaru dari Erik ten Hag, ia menegaskan apabila saat ini Jadon Sancho belum bisa kembali bermain dengan tim terutama untuk laga selanjutnya melawan Burnley. Kapan ia akan kembali tergantung pada dirinya sendiri. Untuk saat ini konsentrasi kami adalah mempersiapkan diri menghadapi Burnley, tegas ten Hag dilansir dari Manchester Evening News.